Berikut ini adalah latihan soal SAS atau summatif pada semester, atau PAS atau penilaian semester, mata pelajaran IPS atau ilmu pengetahuan sosial, kelas 9 SMP atau MTSN, semester 1, kurikulum merdeka, tahun 2024 beserta kunci jawabannya. Oke, sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe, dan untuk latihan soal SAS PAS mata pelajarannya, silakan cek di deskripsi, linknya sudah ada. Dan mari kita mulai. Perhatikan gambar berikut. Ini ya gambarnya. Negara yang ditandai dengan warna hijau adalah negara. Ini ya, hijau. Warna hijau ini ya. A. Brazil, B. Kolombia, C. Argentina, D. Chile. Maka jawaban yang benar adalah C. Argentina jawabannya ya. Jadi C. Argentina. Benua terluas di permukaan bumi adalah A. Afrika, B. Amerika, C. Asia, D. Eropa. Maka jawaban yang benar adalah C. Asia jawabannya. Benua terluas di permukaan bumi adalah Asia, C jawabannya. Urutan benua terbesar sampai terkecil yang benar adalah A. Asia, Afrika, Eropa, Amerika, dan Australia. B. Asia, Afrika, Amerika, Eropa, dan Australia. C. Asia, Amerika, Afrika, Eropa, dan Australia. D. Asia, Amerika, Afrika, Australia, dan Eropa. Maka jawaban yang benar adalah C. Asia, Amerika, Afrika, Eropa, dan Australia. Suku asli di Amerika ialah A. Negroid, B. Zambo, C. Indian, D. Mestizo. Maka jawaban yang benar adalah C. Indian. Suku asli di Amerika ialah Indian, C jawabannya. Kota di Australia berikut yang terletak pada wilayah iklim tropis adalah A. Adelaide, B. Sydney, C. Canberra, D. Darwin. Maka jawaban yang benar adalah D. Darwin jawabannya. Di antara benua yang ada di bumi, angka kelahiran terendah terdapat di A. Afrika, B. Asia, C. Eropa, D. Amerika. Maka jawaban yang benar adalah C. Eropa jawabannya. Di antara benua yang ada di bumi, angka kelahiran terendah terdapat di Eropa, C jawabannya. Perdagangan bebas adalah salah satu globalisasi dalam bidang A. Iptek, B. Komunikasi, C. Transportasi, D. Ekonomi. Maka jawaban yang benar adalah D. Ekonomi. Perdagangan bebas adalah salah satu globalisasi dalam bidang ekonomi, D jawabannya.
Dampak positif dari adanya globalisasi adalah A. Terbentuknya informasi, efisiensi dan efektivitas. B. Perilaku individualis. C. Pencemaran lingkungan. D. Memudarnya budaya lokal bangsa. D. Memudarnya budaya lokal bangsa. Maka jawaban yang benar adalah A. Terbentuknya informasi, efisiensi dan efektivitas. Itu ya jawabannya. Sebagai seorang pelajar, sebaiknya menyikapi perubahan sosial dan globalisasi dengan cara A priori terhadap segala bentuk perubahan. B. Menerima setiap perubahan tanpa kecuali. C. Masa bodoh pada setiap perubahan. D. Kritis dan terbuka dengan menyaring segala bentuk perubahan. Maka jawaban yang benar adalah D. Kritis dan terbuka dengan menyaring segala bentuk perubahan. Itu ya jawaban. Benua Asia dan Eropa sebenarnya masih satu daratan, namun kemudian masing-masing dianggap sebagai sebuah benua. Alasan Eropa dan Asia dianggap sebagai benua yang berbeda adalah A. Perbedaan bentuk muka bumi. B. Perbedaan iklim. C. Perbedaan budaya. D. Perbedaan flora dan fauna. Maka jawaban yang benar adalah C. Perbedaan budaya jawaban. Selat Dardanella merupakan salah satu batas pemisah antara A. Afrika dan Eropa, B. Afrika dan Asia, C. Asia dan Eropa, D. Eropa Barat Utara. Maka jawaban yang benar adalah C. Asia dan Eropa ya. Selat Dardanella merupakan salah satu batas pemisah antara Asia dan Eropa. Jepang mengalami penurunan jumlah penduduk. Hal tersebut terjadi karena A. Adanya peraturan yang membatasi jumlah anak. B. Penduduk Jepang sangat sibuk sehingga mengurangi keinginan memiliki anak. C. Penduduk Jepang memiliki tingkat kesuburan yang rendah. D. Penduduk Jepang sering melakukan aborsi. Maka jawaban yang benar adalah B. Penduduk Jepang sangat sibuk sehingga mengurangi keinginan memiliki anak. Pohon ek atau pohon oak banyak Pohon ek atau pohon oak banyak dijumpai dan tumbuh dengan baik di negara A. Kongo, B. Inggris, C. Thailand, D. Brazil. Maka jawaban yang benar adalah B. Inggris jawabannya. Keberadaan gurun di Australia terjadi karena A. Australia merupakan benua berusia tua. B. Australia merupakan pusat tekanan udara rendah dan angin muson. C. Australia terletak pada wilayah turunnya massa udara. D. Australia dikelilingi lautan yang arusnya hangat. Maka jawaban yang benar adalah
C. Australia terletak pada wilayah turunnya massa udara. C jawabannya ya. Jadi keberadaan gurun di Australia terjadi karena Australia terletak pada wilayah turunnya massa udara. C jawabannya. Penduduk Mesir lebih banyak tinggal di sepanjang Sungai Nil dan delta atau muaranya. Alasan dari sebaran penduduk tersebut adalah A. Memiliki akses ke laut yang lebih mudah. B. Bagian pedalaman Mesir tidak aman. C. Bagian pedalaman Mesir sering dilanda badai pasir dan gurun. D. Curah hujan dan kesuburannya lebih tinggi dibanding daerah lainnya. Maka jawaban yang benar adalah D. Curah hujan dan kesuburannya lebih tinggi dibanding daerah lainnya. Lokasi berikut berada di Australia dan berada pada zona iklim sedang. Lokasi tersebut adalah A. Sydney, B. Canberra, C. Adelaide, D. Darwin. Maka jawaban yang benar adalah C. Adelaide jawabannya. Di antara benua yang ada di bumi, angka kelahiran terendah terdapat di A. Afrika, B. Asia, C. Eropa, D. Amerika. Maka jawaban yang benar adalah C. Eropa. Di antara benua yang ada di bumi, angka kelahiran terendah terdapat di Eropa. C jawabannya. Benua yang pertambahan penduduknya lebih banyak karena migrasi masuk adalah A. Australia, B. Asia, C. Afrika, D. Amerika. Maka jawaban yang benar adalah B. Asia jawabannya. Penyebab perubahan sosial budaya yang berasal dari penyebab perubahan sosial budaya yang berasal dari dalam masyarakat berkaitan dengan demografi adalah A. Lingkungan alam, B. Perperangan, C. Pengaruh masyarakat lain, D. Bertambah dan berkurangnya penduduk. Maka jawaban yang benar adalah D ya, bertambah dan berkurangnya penduduk. Perubahan sosial budaya yang membawa pengaruh kecil terhadap kehidupan masyarakat adalah A. Pemberontakan, B. Perubahan gaya rambut, C. Pembangunan, D. Bencana alam. Maka jawaban yang benar adalah B. Perubahan gaya rambut. Di perubahan sosial budaya yang membawa pengaruh kecil terhadap kehidupan masyarakat adalah perubahan gaya rambut. Agar bangsa Indonesia tidak ketinggalan di era globalisasi, hal-hal yang dapat dilakukan di antaranya adalah A. Menutup diri dari bangsa lain, B. Penguasa berbagai iptek, C. Menyesuaikan diri dengan keadaan, D. Membuka seluas-luasnya terhadap dunia luar. Maka jawaban yang benar adalah B. Penguasaan berbagai iptek jawabannya ya. Jadi agar bangsa Indonesia tidak ketinggalan di era globalisasi,
Hal-hal yang dapat dilakukan diantaranya adalah penguasaan berbagai iptek. B jawabannya. Perdagangan bebas adalah salah satu globalisasi dalam bidang A. Iptek, B. Komunikasi, C. Transportasi, D. Ekonomi. Maka jawaban yang benar adalah D. Ekonomi. Perdagangan bebas adalah salah satu globalisasi dalam bidang ekonomi. D jawabannya. Kita lanjut. Dampak positif dari adanya globalisasi adalah A. Terbukanya informasi, efisiensi dan efektivitas. B. Perilaku individualis. C. Pencemaran lingkungan. D. Memudarnya budaya lokal bangsa. Maka jawaban yang benar adalah A. Terbukanya informasi, efisiensi dan efektivitas. Ya, dampak positif dari adanya globalisasi adalah terbukanya informasi, efisiensi, dan efektivitas. Lunturnya nilai dan semangat kekeluargaan serta musyawarah mufakat di lembaga perwakilan rakyat merupakan salah satu indikasi dampak negatif globalisasi dalam bidang A. Politik, B. Ekonomi, C. Iptek, D. Komunikasi. Maka jawaban yang benar adalah A, yaitu politik. Ya, jadi lunturnya nilai dan semangat kekeluargaan serta musyawarah mufakat di lembaga perwakilan rakyat merupakan salah satu indikasi dampak negatif globalisasi dalam bidang politik. Ya, jawabannya A. Oke, itulah latihan kita pada hari ini. Jangan lupa klik tombol subscribe, dan untuk latihan soal SAS pas mata pelajaran lainnya silahkan cek di deskripsi. Sampai jumpa.